bilang mempermudah. Jadinya kita Oke. bisa integrasi. Mhm. Sangat-sangat terbuka untuk kita itu ada punya open API. Dengan kita bentuknya itu kan microservices. Mhm. Di mana kita itu bisa integrasi lewat API lah yang bisa dibilangnya supaya lebih mudah. Nah, mereka kaget, oh ternyata punya fitur ini ya. Jadi, Oh, oke nah oke. fitur ini ternyata, wih keren juga, ternyata ada seperti ini. Dan banyak mereka tuh kewalahan, Mhm aplikasinya mhm. banyak, tapi Iya. dengan pakai ini, oh jadi cuma bisa diminimalize. Oke Bisa, oke. tinggal ngomong aja, gampang. Semua bisa. Halo semuanya, balik lagi ke Tech Conversation episode ke-8. Balik lagi sama aku Vina, dan kali ini aku tentu aja nggak sendiri. Aku udah ditemenin sama partner aku di sini dengan Pak Kelvin. Boleh perkenalan dulu Pak Kelvin sebelumnya? Salam kenal semuanya, perkenalkan aku Kelvin, aku Solution Architect di TechNet Vision Indonesia. Yeay, thank you banget ya Pak Kelvin udah menyempatkan waktunya buat hadir dan ngobrol-ngobrol di sini. Pastinya dong. Iya, jadi sebelumnya Pak Kelvin tuh udah diundang nih ke Tech Conversation episode 2. Jadi kayak bintang tamu favorit banget. Diundang lagi ya ke yang ke-8 ini. Oke. Jadi yang di kedua itu kalau nggak salah kemarin ngebahas tentang debus juga ya Kak Kelvin ya. Betul. Latar belakangnya, kenapa bisa mengembangkan aplikasi debus ini. Nah, aku ngeliat menarik banget karena latar belakangnya itu buat inovasi dan bisa digunakan di berbagai sektor dan sangat berguna banget. Benar kok Kelvin? Benar banget dong. Oke, makanya kita mau ngelanjutin pembahasan tentang debus ini bareng Pak Kelvin di kupas tuntas semuanya sampai habis ya Pak Kelvin ya. Siap, Oke. mantap. Pak Kelvin boleh perkenalan dulu dong di Boleh Teknet dong. ini sebagai apa Jadi sebelumnya? aku tuh di sini tuh sebagai solution architect di TechNet dan juga sebagai Oke. lead tim untuk tim software. Jadi Oh, memang tim aku yang membuat dari digital environment booking system ini nih. Jadi oh disingkatnya baik. jadi Debus. Pokoknya ini sebuah aplikasi yang Mhm. super banget, dimana bisa semua berbagai bidang, berbagai tempat bisa gunakan karena emang pada basisnya ini tuh untuk mendukung supaya kantor kita kan atau gedung-gedung jadi lebih smart. Oh, oke menarik banget ya Pak Kelvin ya. Betul. Jadi Pak Kelvin yang mengembangkan aplikasi ini dari awal perencanaan, desain semuanya sampai sekarang masih pasti proses development terus ya untuk aplikasi Pastinya ini. dong, kita terus-terus di-update terus, Mhm. ada bug kita terus fix, ada fitur baru kita terus tambahin karena ini sebuah sistem yang selalu terus berkembang supaya jadi lebih Oke. baik. Orientasinya itu inovasi berarti ya Betul dari si banget. Debus ini. Oke. Apa sih yang memotivasi Pak Kelvin buat terus inovasi di Debus ini? Jadi pada mulanya itu banyak banget, kita itu banyak kebutuhan ya, kan Iya. awalnya dimulai TechNet itu kan fokus banyak di meeting room system, sama dengan di access control, terus kita juga karena banyak berhubungan dengan hardware, berhubungan dengan ruangan-ruangan, akan tetapi ada sedikit satu slot kebutuhan yaitu ternyata, selain hanya tampilan dari perangkat, kita butuh banget secara, software, yang Oh, dimana oke. banyak banget kan yang pastinya para klien-klien itu mempunyai kebutuhan yang begitu banyak ya. Dari software biasanya mereka pakai third party calendar seperti yang biasa sering dipakai ya, seperti dari Microsoft, biasa pakai Teams ya, atau juga dari Google, seperti Google Calendar dan masih banyak kalender-kalender lainnya yang mereka pakai untuk kebutuhan meeting. Nah, tapi ada banyak sekali terkadang keterbatasan dari perangkat, oh aku tidak bisa connect atau oh bagaimana ya caranya menghubungkannya atau bahkan oh aku mau dong mengintegrasikan semua ini menjadi satu bagaimana dan dari situlah permasalahan itu hadir, akan muncullah solusi yaitu Debus. Oke, menarik banget ya tentang Debus ini. Berarti kalau ini kan Debus ini Kok Kelvin megang buat inovasi terus aplikasinya dikembangkan terus ya. Betul. Tapi masih banyak yang belum tahu nih Pak Kelvin. Kalau Debus ini masih untuk orang awam itu Debus ini masih mungkin masih banyak yang bertanya-tanya dan masih banyak yang penasaran. Boleh dijelasin nggak dari awal, Debus ini apa sih, aplikasi apa sih, untuk dipakainya untuk apa aja sih, tujuannya untuk apa aja, penerapannya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau Debus itu sendiri, sebenarnya itu singkatan yang tadi aku udah sebutin ya, yaitu Digital Environment Booking System. Oke. Pada dasarnya, aplikasi ini lahir untuk mengakomodir booking system dari Smart Office.
atau dari smart building. Jadi kita bisa booking ruangan, bisa booking tempat kerja, meja kerja, kita bisa booking locker, bahkan sampai booking makanan, pantry. Oh, Jadi itu pada fitur dasarnya. Nah, akan tetapi kan pastinya kalau booking seperti booking ruangan, booking meeting, booking tempat kerja, beberapa klien dari kita juga mungkin kebutuhannya harus mengundang, mengirim email ke tamu. mhm, Nah, di situ lahir juga lah fitur VMS, yaitu Visitor Management System. Jadi di Debusnya sendiri terdapat fitur bookingnya dan fitur untuk manage untuk visitornya sendiri. oh, Dan oke. balik lagi, fitur ketika ada visitor berarti ada keamanan yang harus dikontrol. Iya. Disambunglah sama terintegrasi sama akses kontrol. Jadi Oh, secara oke. keseluruhan kita itu integrate dari end to end, dari smart building, dari bahkan pertama kali masuk sampai meetingnya kita akomodir, dari bahkan sampai mengundangnya kita mengakomodir. Jadi all in dari untuk kebutuhan whole booking system dari smart office atau smart building. Oh, oke. Berarti ini yang pertama poinnya integrated ya, udah Betul. terintegrasi dan kalau aku tangkap sih ini customize juga? Yes, itu jadi poin Oh, utamanya karena oke. setiap acara atau setiap kebutuhan dari gedung maupun office-office ya, itu tuh berbeda-beda. Seperti Oke. SOP-nya, siapa yang harus minjem, siapa yang boleh approve, atau ruangannya ternyata butuh butuh yang di-approve, butuh yang digunakan hanya boleh level-level tertentu. Ini kan flow-flow-nya berbeda. Atau bahkan dari mulai meetingnya saja sudah harus apakah harus check-in, apakah boleh bebas pakai dan semacamnya. Jadi rules-rulesnya bisa banyak diatur. Nah, dan di sini Debus ini mengakomodir semua itu. Jadi Oh, bisa oke. di-customize sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, oke. Ini kan berarti udah masuk ke penerapannya ya, karena Mm, customize itu, kebutuhan masing-masing untuk penerapan di kantor masing-masing. Jadi bisa menyesuaikan kebutuhan ya. betul banget. Oke, kalau untuk, Debu sendiri ini siapa aja sih target utamanya? Untuk kantor aja kah? Atau bisa untuk sekolah atau coworking seperti itu, Kak Kelvin? Yes, benar banget. Yang intinya sih pada dasarnya ini tuh yang semua mau jadi smart building bisa pakai. Oke. Jadi baik mau dari office, dari satu hall gedung perkantoran, bisa sampai dari kampus karena kan ada yang booking kelas, booking pelajaran itu juga kita bisa masuk. Terus ada juga mungkin buat bahkan bisa sampai ke anak pantry ya. Jadi bisa dipakai sampai ke kantin sebenarnya. Oh, Jadi ini iya iya. tuh lumayan lengkap. Intinya kalau misalkan mau jadi smart building, kita bisa gunakan Debus ini. Oh, oke oke. Berarti, ini juga menjawab pertanyaan kenapa sih debus ini penting banget buat di era sekarang ya? Mm-mm. Karena masuk juga ke berbagai sektor nih. Siapapun yang mau menggunakan, sistem smart building ini, yang mau lebih terlihat, ruangan atau, lingkungannya terlihat lebih pintar, lebih canggih, bisa pakai debus ini ya. Yes, betul Oke, banget. dan Jadi kalau misalkan kita mau pakai debusnya saja, bisa jadi bentuknya software kan, yang oke, bisa kita ngelihat secara data yang bisa dimasukin ke analitiknya juga, kita bisa lihat historinya juga. Nah, tapi kalau misalkan mau benar-benar full, mau jadi combine, jadi benar-benar jadi automation, kita memang butuh perangkat-perangkat lain dan ini semua bisa terintegrasi sama Debus. oh, Jadi dengan oke. ada controller, kita bisa memanage, oh kita buka tirai, kita TV-nya nyala, lampunya nyala, sound systemnya aktif, atau bisa Mmm. mendaftarkan orang ke akses room yang misalkan tempat-tempat terbatas, itu semua bisa dikontrol dan dimasukkan semua melalui Debus ini. Oke, karena fiturnya juga banyak banget ya. Dari Betul. end to end sistemnya juga terintegrasi. Nah, kalau dari Pak Kelvin sendiri ada nggak sih fitur yang menurut Pak Kelvin ini tulang punggung debus gitu, harus ada, wajib ada dan memang itu yang menopang untuk fitur-fitur lainnya gitu? Kalau misalkan dibilang tulang punggung, sebenarnya semua tulang punggung ya, karena semuanya Semua saling tulang punggung. nyatu nih. Jadi Oke. dari ujung leher ke ujung leher itu semua Mhm. tersatu. Tapi memang menurut aku yang jadi unik dari debusnya ini adalah kita bisa integrate sama bermacam-macam application luar. Oke. Jadi karena pada dasarnya aku yakin setiap office atau setiap gedung atau setiap kebutuhan dari klien itu mereka pasti sudah biasanya rata-rata sudah punya aplikasi khusus atau punya alat-alat khusus. Mmm, Nah, disinilah Debus ini sebenarnya jadi peran utamanya penting karena kita bisa integrate hampir ke semuanya. Balik lagi karena custom juga, jadi oke. hampir kita nggak ngelihat merek, kita nggak ngelihat
bentuk aplikasinya, tapi kita bisa saling integrasi. Jadi ini jadi poin pentingnya adalah saling terintegrasinya ini. Jadi mau pakai, oh aku punya akses kontrol merek A, B, C, D. Wah, bisa banget kita. Selama memang mereka terbuka untuk bisa diintegrasikan yang nggak close system, tapi kita bisa open, kita bisa saling integrasikan. Jadi itu jadi tulang punggung yang benar-benar nilai plusnya dari si debus ini sih. Oke, oke. Oke, nextnya nih, Pak Kelvin, untuk Debu sendiri ini tadi kan integrated ya, kita balik lagi ke integrated-nya. Pertama di visitor management system tadi ya, ada Hmm, nyebutin visitor management system sama akses kontrol, karena kalau misalkan udah ada tamu, pasti butuh keamanan. Itu gimana sih, rules-nya, boleh gak sih dijelasin boleh urutannya biar banget. Jadi mulai. biasanya kita itu pastinya kan kalau dalam sebuah kebutuhan ada dua ya. Pertama ada yang ngundang sama yang diundang. Ya, Nah, oke. biasanya yang ngundang ini dari employee-nya nih biasanya atau kita sebutnya user lah ya. Nah, usernya ini biasanya sudah terdaftar dan ini kita sudah bisa manage melalui biasa pakai SR sistem yang sudah ada. Mhm. Kita bisa masukkan daftarin orang tersebut nih. Bisa pakai normalnya ada yang pakai kartu, pakai sidik Oke. jari atau enggak pakai wajah. Oh, Nah, jadi oke. ketika mereka masuk ke gedung kan pastinya usernya ini atau employee-nya ini, mereka itu ketika masuk, oh tinggal masuk aja karena mereka sudah didaftarin, betul Oke, ya. sudah Nah, teregistrasi. ketika mereka mau mengundang tamu mereka nih, mereka tinggal masukin nih dari The Boost atau dari third party application yang mereka mau. Karena sekali lagi, integrasi nih, mereka biasa handle pakai Teams, mereka bisa pakai Teams, mereka pakai Google Calendar, biasa bisa invite pakai Google Calendar. Mhm. Mereka mau pakai handphone, bisa banget. Mau pakai web dari web application-nya Debus, bisa banget. Jadi bermacam cara mereka bisa invite ya. Nah, ketika mereka invite, habis itu dari si tamu masuk nih notifikasinya melalui email atau juga Oh. mereka bisa dapat lewat WhatsApp, tergantung sama yang mau dikirim via apa. Biasanya normalnya email ya, biasa lebih profesional soalnya. Jadi kalau misalkan email, oh masuk nih ada undangan, dikasih tahu nih tempatnya di mana, jam berapa, lantai berapa, siapa yang mengundang, terus dengan ada logo dan ada link registrasi. Biasanya link registrasinya ini buat masukin data-data mereka seperti kan datanya kalau biasa nomor telepon sama nomor apa namanya sama email biasa sudah masuk ya karena kan dikirim ya. Tapi mereka kalau ada beberapa tempat yang ingin masukin wajah, jadi mereka bisa Oh, register wajahnya. Jadi oke. ketika register wajahnya dari online, oh register wajahnya cukup, oke. Jadi ketika masuk sudah bisa langsung terbuka pintunya akses gate-nya Oh, menggunakan oke. face recognition. Atau mereka kalau hanya tamu biasa yang nggak butuh kamera ya, yang nggak ada face recognition biasanya menggunakan QR. Oh, oke. Jadi mereka sudah langsung dapat QR, mereka tinggal scan, langsung bisa Oh, masuk. Jadi keren itu banget. tergantung sesuai sama dari gedung punya akses kontrolnya mau Jenis apa jenis ya? apa. Oke. Wah, keren banget ini untuk aplikasinya ya, karena kalau aku lihat ini masuk ke berbagai, tadi Microsoft Teams bisa, Mhm, terus yang pakai yang lain juga berarti customize aja tergantung kebutuhannya, kayak gitu, betul. oke. Biasa yang sudah habitnya jadi kita itu tidak mau merubah kebiasaan orang, tapi mempermudah kebiasaan orang. Oh, Jadi kalau tujuannya. tujuannya itu, jadi kita bukannya mau merubah sistem, tapi Mhm, kita mau supaya orang semakin enak hidupnya. Jadi kan kalau ngerubah susah ya. iya, Nah, tapi kalau misalnya kita terbiasa. seperti biasa pakai seperti biasa, Mhm, jadinya semakin lebih mudah. oke. Makanya ini jadi nilai utamanya si Debus. Oke, dan otomatis sudah terinfo baik pengunjung maupun yang mengundangnya ya. Nah, Betul. kalau misalkan kayak gini, untuk misalkan ada approval system nih Mhm. dari akses kontrolnya ya, itu berarti untuk, pemilik gedung atau pengundang itu, punya booking ruang VIP khusus atau punya megang aplikasi sendiri buat Betul. Jadi mereka approval-nya? mereka itu kalau misalkan ada ruang VIP nih, Mmm. ruangan misalkan ruang direktur, yang mengundang ini hanya boleh yang level tertentu. Oh, Akan oke. tetapi ada beberapa tempat yang rule-nya boleh ngundang pakai ruangan ini, tapi harus dengan persetujuan orang-orang tertentu, atasannya lah, atau ada Oh, mungkin ada admin khususnya, bisa bisa booking tapi dengan persetujuan. Jadi di Debus ini enaknya ketika kita masukin ruangan, kita bisa edit apakah ruangan ini jadi ruangan yang spesial apa tidak. Dan kalau spesial, siapa aja sih yang boleh mengundangnya, itu bisa kita atur. Jadi sangat-sangat mhm. fleksibel. Oh, oke. Jadi biar jadwal itu nggak bentrok. Karena kebutuhan dalam booking, biasanya nih jadwal suka bentrok,
Ya. terus apa namanya, double booking, terus udah booking orangnya nggak datang. Nah, ini kita nggak jawab masalah Iya, iya. permasalahan ini nih supaya lebih ruangan itu lebih efektif. Oh, Plus juga bisa mesen nih mau makanannya apa. Jadi dari segi admin dapur, dari segi kitchen mereka bisa ngitung budget. Jadi iya, iya, sangat-sangat benar juga, terkontrol. iya. Karena ternyata ada loh, ini kasus yang menarik nih Oke, oke. sebenarnya. Jadi ada kasus di mana ketika mereka ini pura-pura ngundang orang, nggak pakai aplikasi ya, jadi Oke. ngundang orang, sok-sok ngundang orang, kelihatannya ngundang orang, hanya untuk dapat makan siang. Jadi kan Oh, terkadang suka nggak terkontrol ya, iya. karena oh ya dah, nah ketika pakai aplikasi ini jadi ketahuan, oh siapa ya ini kok ternyata orangnya nggak datang ya karena nggak ada akses kontrol, nggak ada data yang Mhm. masuk, data tamunya juga nggak lengkap, meetingnya juga nggak dijalankan, seperti itu ya contohnya. Tapi makanannya kok dikirim atau makanannya nggak dikirim, jadi kita bisa ketahuan, oh ini nggak ada meetingnya ternyata hanya palsu nih, jadi data itu dapet. Jadi lebih jelas ya. Jadi lebih jelas, jadi Oh, lebih teratur. Oh ternyata meetingnya ini cuman meeting palsu nih, nggak ada orangnya. Dan oke. ini dan di sini ini dilakukan berkali-kali oleh orang yang sama. Jadi kita bisa eh, menghindari masalah atau menghindari kecurangan-kecurangan seperti itu sih. Oke, terutama khususnya buat user ya, Pak Betul Kelvin ya. banget. Oke, berarti user kan pasti megang aplikasi ini nih. Untuk aplikasinya sendiri ini berbasis web kah, mobile app kah, atau hybrid? Karena kan mungkin nggak semua user sudah melek teknologi atau Mm-mm. udah terbiasa dengan teknologi baru ini gitu. Betul. Kalau kita Debus sendiri basisnya sebenarnya adalah web Web, application. oke. Jadi kita bisa makanya dengan mudah kita bisa terintegrate kemanapun. Tapi dengan web ini kan ini dia bisa buka lewat mana aja ya, bisa lewat PC mereka, laptop mereka maupun handphone mereka. Akan tetapi ada beberapa yang memang menginginkan pakai untuk mobile application, Oke. itu juga kita bisa support. Dan juga Oh. terkadang kenapa kita nggak bikin mobile application sendiri yang benar-benar debut sendiri, Mhm. karena normalnya tadi yang aku bilang ya, banyak sekali klien-klien kita itu sebenarnya mereka udah punya Hmm. aplikasi-aplikasi untuk kebutuhan kantor seperti HR atau enggak buat CMS-nya mereka. Nah, dibanding harus bikin baru lagi dan pakai user harus banyak, makanya tadi aku bilang mempermudah. Jadinya kita Oke. bisa integrasi. Mhm. Sangat-sangat terbuka untuk kita itu ada punya open API dengan kita bentuknya itu kan microservices, Mhm. di mana kita itu bisa integrasi lewat API lah yang bisa dibilangnya supaya lebih mudah. Nah, ketika yang punya aplikasi ini bisa, "Oh, aku mau nambahin fitur ini nih," cukup saja dengan connect ke API-nya, langsung bisa masuk fiturnya. Oh, berarti customize-nya kalau misalkan sudah di user, user pun bisa customize dari Betul. oh Jadi kita bisa gitu. integrasi. Jadi fiturnya memang jalan di debusnya, tapi ketika untuk tampilannya, user bisa masukin ke dalam aplikasi mereka juga. Oh, oke, menarik banget Pak Kelvin ya. Untuk, apakah di Debus ini sendiri ada teknologi IoT yang udah terintegrasi? Misalkan kayak, sensor kehadiran di ruangannya, jadi misalkan tamunya udah datang, lampunya otomatis nyala karena sudah, sensornya sudah membaca udah ada yang datang tadi kayak tadi, jadi menghindari kecurangan juga kan, Betul. gitu? Nah, kalau kita biasanya juga ada namanya okupansi sensor ya. Nah, okupansi sensor ini dia itu mendeteksi apakah ada gerakan atau tidak sebenarnya di dalam ruangan ya. Nah, Oke. itu ketika ada gerakan, mereka langsung kasih trigger ke Mhm. controllernya, lalu controllernya ngobrol sama sistem kita. Ini ada yang masuk nih. Jadi ini balik lagi ya. Tadi ada yang butuh, yang penting ada orangnya. Iya, Berarti itu sudah mhm. check-in Iya, ya, iya, betul ya. bener. Nah, ini berarti sudah masuk. Ada beberapa yang harus pakai akses di depan. Jadi di depan pintu harus check-in dulu. Jadi itu bisa kita ketahui dari dua macam ini. Nah, sekarang ini kita juga lagi mengembangkan sesuatu yang baru nih. Nah, yaitu menggunakan kamera atau CCTV Mhm. sebagai okupansi sensor. Oh, oke. Jadi di dalamnya kita bisa detect, oh ini wajahnya beneran yang datang nih, atau beneran ada orangnya apa tidak. Plus jumlah orangnya berapa, nah ini bisa ditangkap dari kamera. Oh. Jadi lebih bisa bilang lebih akurat. Jadi kita itu terus mengembangkan ya dari yang Mhm. tadi yang cuma pakai okupansi sensor biasa, terus kita pakai yang check-in bisa dari luar yang pakai akses kontrol. Nah sekarang tambahan lagi nih, kita bisa menggunakan kamera atau enggak CCTV buat verifikasi. Oh, berarti kameranya itu kayak face tracking, tamu yang datang gitu? Betul, tapi kalau Oh, CCTV biasanya karena pasangnya di atas, wajah mhm, itu susah ketangkep. ya. Jadi ada beberapa kalau kita di ruang meetingnya ada kamera seperti video bar dan segala macam, itu bisa diintegrasikan.
oke. Oke oke. Oh, berarti, kustomisasinya tuh sebenarnya udah jauh sekali ya, dan inovasinya juga Betul. sekarang udah sampai ke fast tracking-nya itu. Yes. Jadi memang sudah datanya sudah bisa kita pengumpulan datanya itu lumayan oke. Jadi Oke. buat masing-masing tempat kita bisa kasih data yang lumayan baik, lumayan Mmm, bagus, jadi lumayan lengkap. Jadi mereka oke. tinggal mereka mau pakai, "Oh, aku bisa pakai data ini untuk mengolah apa," kita bisa bantu juga. Oh, oke. Berarti kalau untuk, misalkan ada meeting atau ada acara di tanggal tertentu, kan biasanya tamu kadang suka lupa nih. Mhm. Sudah terdaftar nih di Debus misalkan, sudah didaftarkan, wajahnya sudah dikirimkan. Apakah ada sistem kayak buat reminder tamunya lagi, misalkan via email atau otomatis pesan lewat WhatsApp seperti itu? Tentu saja dong. Ini salah satu Oh, bagian basic dari ini ya, booking system ya. Jadi harus ada dan ini bisa disetting. Mau sehari sebelum, 2 hari sebelum, 3 hari sebelum, apakah mau dikasih reminder atau bahkan nggak usah kasih sama sekali. mmm, Ya kan? Nah, ini jadi tergantung sama kebutuhan. Karena untuk beberapa reminder emang ada butuh biaya tambahan. Ada beberapa yang, "Ah, nggak usah deh, nggak apa-apa," gitu kan, "cukup sekali aja." Yang reminder dari usernya contohnya. oke. Nggak masalah, itu kita bisa atur. Jadi itu dengan Oh. mudahnya, makanya sangat 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 fleksibel, itu yang jadi poin utamanya juga ya buat Oh, ya tebus ya. ya. Oke. Nah, untuk, customize-nya ini sejauh mana sih level user bisa customize dan, sejauh mana lagi level user tuh udah nggak bisa jadi perlu 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 bantuan Pak Kelvin nih sebagai app developer-nya buat Oke, customize itu lagi? pada dasarnya kalau secara customize ruangan, mereka bisa melakukannya sendiri. Ruangan, peta, karena kita udah punya peta ya, jadi, kayak main game jadi bisa tahu petanya lokasi di mana, tempatnya di mana ya, jadi gampang, itu mereka bisa customize sendiri secara user. Oke. Eee, Role level, masukin menu, masukin segala macam yang memang jadi fitur-fitur basic mereka sudah ada. Mau integrasi sama yang kalau yang sudah beberapa yang kita udah tepati tertentu ya, mereka udah tinggal masukin kredensialnya aja itu udah cukup. Oh, Nah, tapi gitu. untuk mungkin alat-alat baru atau alat-alat yang harus diintegrasikan secara hardware, nah itu memang butuh dari tim juga kita untuk integrasikan. Karena nggak semua alat sama persis ya, jadi itu ada technical lebih dalam lagi sih. Jadi terbatas lebih karena kalau ada hardware yang baru, itu baru butuh bantuan sedikit dari tim kita untuk bantu setup. Tapi Oke. secara kalau untuk pakai software secara keseluruhan, mereka bisa edit-edit. Dan Oh, kalau oke. misalkan mereka mau ganti logo apa itu juga sudah bisa. Jadi Oh, bisa oke. sesuai dengan tampilan company mereka masing-masing. Jadi disiapkan udah mudah digunakan untuk user juga ya? Betul banget. Oke, sekarang kita lanjut nih, Pak Kelvin. Berarti Debus ini sudah banyak dipakai di kantor-kantor atau mungkin sekolah atau institusi. Betul. Ya, berarti Pak Kelvin sendiri nih yang ikut mengimplementasikannya. Yes, aku sama tim Oke, juga. sama tim ya. Oke, kita Mhm. tanya-tanya sedikit nih pengalamannya. Kalau untuk pengguna Debus ini paling banyak di mana sih? Di kantor kah, sekolah kah, segmennya atau pemerintahan kah? Nah, kalau kita banyak, handle sekarang ini ada di bagian biasa office-office ya, jadi perkantoran apa, ada gedung perkantorannya juga. Jadi yang make bukan, satu perusahaan, tapi jadinya satu gedung. Jadi yang Oh, kayak oke. gedung kan ada beberapa gedung yang buat, dalam satu gedung ada bermacam company ya. Ya. Jadi building manajemennya minta tolong ke kita, "Oh, kita mau konekin dong." Dan ini keren banget. Jadi tadi yang aku bilang ya, dia bisa invite, terus bisa spesifik mau masuk ke ketika tamu tersebut, "Oh, aku tuh ternyata company A, company B, atau company C." Langsung dianterin sama lift-nya, ketika buka Oh, gate-nya, oke. lift-nya langsung kasih tahu, "Kamu ada masukkan ke gate A, masuk ke lift A ya, masuk ke lift C ya," dan langsung ke lantai yang spesifik, eee, tamu itu Dituju diundang. ya, oke. Yes, jadi secara security lebih aman, itu bisa lebih oke banget dan bahkan, user nggak perlu khawatir lagi sama, data pribadi mereka. Karena ini Hmm. terkait banget sama, perlindungan data pribadi ya. Jadi menggunakan ini nggak perlu lagi tuh KTP dititip-titipin ke Oh, bener orang dan banget segala bener macam. banget. Jadi, gedung perkantoran itu yang jadi banyak banget yang pakai di kita. Terus juga ada masing-masing company yang punya cuman 1, 2 lantai juga biasa juga pakai. Karena untuk, ruangan meeting mereka itu terbatas, tapi usernya banyak. Jadi kan Oh, sekarang oke. banyak yang WFH ya. Oke oke. Nah, banyak yang WFH jadi mereka tuh ngatur mejanya itu terkadang susah. Nah, meja meeting, meja kerja mereka yang ngatur dibantu sama The Booth. Jadi mereka Iya. booking-booking-an nih. "Oh, aku Oke. bookingnya buat di hari ini siapa?" Jadi itu bisa dipakai banget sehingga
karena booking-booking ini modelnya mirip nih, co-working space pun juga bisa pakai. Oh, oke. Co-working space sama ada beberapa eh, s- eh, kampus-kampus ya yang jadi untuk jadwal kelas. Nah, Oh, oke, bener banget gitu. sih itu kalau kayak kampus kadang waktu ngampus dulu ya, Mm-mm. sering banget udah masuk kelas ternyata ada kelas lain juga ternyata yang di situ Ya, karena bentuk dan bentrok. iya, Dan apalagi kita nggak ruangan tahu jadwal. terbatas, mahasiswa, mau bikin acara, Iya, mau apply booking ruangan, adminnya bingung, ini mana ya ruangannya nggak bisa dipakai atau iya, enggak. bener Nah, banget. Nah, jadi ini bisa banget iya, ini gitu. implementasinya berarti udah kelihatan banget ya, kayak tadi ruangan sama KTP juga. Sering banget kalau ke gedung-gedung itu KTP gampang ketinggalan. Karena kita harus Iya, nitipin KTP, data kita juga mau nggak mau terlihat oleh orang lain. betul. Dan ini Iya. lumayan bahaya karena Mhm. ketika kita tanda apa namanya kartu identitas kita itu dipegang orang lain, kita nggak tahu apakah kartu tersebut bisa difoto, Iya, bisa bener banget, bener difotokopi, banget. dan segala macam. Jadi kesempatan salah gunaannya lebih banyak. Iya, Akan tapi bener. kalau misalkan masuk dalam bentuk digital, itu kan datanya dilindungi ya, Iya, ada dilindungi sama perlindungan. negaranya juga, dilindungi sama negara ini juga kan. Jadi itu lebih secara itu lebih aman. Iya. Kalau misalkan yang hard copy-nya kita sebarin ke orang, wah orang bisa pakai tanpa kita tanpa tahu di mana nih datanya itu bisa tersebar dengan mudah. Belum lagi kalau ketinggalan. Waduh, repot Agak susah sekali ya. ngurusnya ya. Wah, pernah pengalaman kayaknya ya. Ceritakan pengalaman pribadi jadinya. Betul. Iya. Lupa udah asik masih balik lagi Iya, jauh, malah tiap ketemu bener klien banget, jauh-jauh PR ya gitu, banget. macet lagi. Iya. Nah, terus berarti masuk lift juga sekarang nggak usah pencet-pencet tombol lagi, pakai debus. Bener gitu, Betul. Pak Jadi kita Kelvin? bisa buka liftnya itu cukup pakai wajah. Oh, Ya, bisa oke. terintegrasi wajahnya itu jadi pakai liftnya itu juga bisa dikoneksin sama wajah. Biasanya kan pakai kartu. Kalau Mhm. beberapa gedung kan pakai kartu untuk tap buka gate Oke. sama tap lagi kalau misalkan di lift ya. Nah, ini cukup dengan wajah saja. Oke, berarti dari wajah udah ketahuan dari sistemnya mau ke lantai berapa, kebutuhannya apa. Betul. Yes, Oh, jadi oke. bisa sampai spesifik itu. Tapi kalau mau milih lantai boleh nggak? Boleh. Untuk beberapa case, beberapa apa namanya, beberapa klien, sorry bukan klien ya, beberapa user kan memang punya privilege bisa ke lantai banyak lantai ya. Mereka bisa pilih. Tapi mereka bisa juga spesifik diatur defaultnya mereka punya ruangan di lantai berapa. Jadi secara default mereka ke sana. Oke. Kalau mereka mau pindah juga pindah langsung. Jadi, tapi liftnya juga pinter, udah nggak perlu lagi kalau kita mencet tombol orang A, mencet tombol lantai 5, terus orang A yang sama mencet tombol lantai 7 misalkan. Mhm. Jadi sistemnya otomatis, oh yang dari tadinya orang A ke 5 pindahin ke 7. Jadi dia Oh, nggak double. oke, lebih efektif dan efisien buat energi juga ya, Betul. berarti. Nah, ini berarti contoh-contoh perubahan signifikan yang pasti bakal dirasain sama user, sama pengunjung gedung tentang, diimplementasikannya debus ini sendiri ya. Betul. Nah, kalau ada nggak sih tantangan dari user atau pengguna yang dihadapin waktu awal-awal implementasi? Biasa perubahan kan pasti, perlu, ada, spare time dulu nih buat Mm-mm. kita, mempelajarinya gitu. Yes. Yang pastinya sih memang ada kalau misalkan pertama kali mereka melihat sistem yang baru pasti mereka bingung ya. Tapi kalau misalkan kita masukin ke integrasi yang tadi aku bilang pakai third party, kayak contoh yang Microsoft Teams, mereka hampir nggak merasakan perubahan karena mereka pakai seperti yang lama lah dengan Oke. ada fitur-fitur tambahan Mhm. biasanya di ruangan. Nah, tapi kalau yang pertama kali megang, biasanya itu mereka bukan bingungnya adalah mereka, oh ternyata mereka kaget, oh ternyata punya fitur ini ya. Jadi, Oh, oke, nah oke. fitur ini ternyata, wih keren juga, ternyata ada seperti ini. Dan biasanya karena mereka itu fitur baru, mereka yang jadi kaget. Nah, tapi mereka bukannya kaget karena kesusahan, tapi mereka kagetnya malah senang. Iya, iya. Karena ternyata, oh ternyata bisa gini, bisa diatur sampai sedemikian rupa. Oh, Gitu. Jadi, oke. secara penggunaan mereka tuh sangat mudah karena lumayan cukup intuitif ya, intuitif. Oke. Jadi cukup intuitif, jadi user-user baru bisa langsung pakai dan terutama kan biasa yang sudah biasa pakai teknologi ini udah biasa juga ya pada pakai aplikasi-aplikasi yang banyak mereka tuh udah kewalahan Mhm, aplikasinya mhm. banyak Iya. tapi dengan pakai ini oh jadi cuma bisa diminimalize
jadi lebih sedikit. Jadi integrated jadi satu gitu ya. Betul. Oke. Berarti, kalau yang aku tangkap sih, user tuh suka masih nggak tahu kalau ternyata bisa ini, bisa itu gitu ya. Itu Ya, termasuk tantangan buat Debus ini sendiri karena betul. takutnya fiturnya nggak maksimal digunakan kalau usernya nggak tahu Ya, gitu. nah padahal kita memang sudah ada, ini ya, user manualnya Oke, juga. heeh. Beberapa kali kita emang, lakukan pelatihan, tapi mereka kalau misalkan belum nyoba, emang belum ngerasain sih. Oh, Jadi oke. mereka harus usernya karena biasanya yang dilatih itu kan, orang-orang tertentu Mhm ya, mhm. jadi penyampaiannya biasa kurang kurang banyak. Jadi biasanya, "Oh ternyata bisa gini." Nah emang usernya harus mencoba dulu. Oh, harus Biasanya menemukan sih harus kasusnya ngebuka dulu ya? harus ngebuka yang pakai aplikasinya langsung. Pasti Oh, langsung, oke. "Oh gitu, ternyata bisa gini." Karena mudah sekali klik-klik tombolnya juga nggak terlalu banyak. Oh, tapi sebenarnya dari tim Debu sendiri udah melakukan pelatihan buat solusi, hal kayak gini ya, biar Betul, lebih aware gitu sama lebih aware. Jadi fitur-fiturnya? biasanya kita kalau ketika kita selesai Mhm. implementasi, kita melakukan beberapa pelatihan, dari pelatihan ke manajemen, pelatihan ke, key person, juga pelatihan ke user-user, ke beberapa Oh. user. Tapi memang kan terkadang nggak semua dalam satu company bisa ikut acara pelatihan seperti ini ya, dan terkadang masih ada yang ketinggalan. Tapi Oh, di sisi oke. lain mereka bisa lihat nih dokumentasinya, oh ternyata di dalam Debus itu juga ada how to-nya. Jadi mereka bisa klik dan buka, oh how to-nya mereka bisa baca, mereka bisa, "Oh ternyata bisa gini gini gini." Gitu. Oh, oke oke. Berarti, sejauh ini feedback dari Debus ini positif ya? Positif sekali. Iya. Nah, kalau misalkan tadi, balik lagi ke keamanannya nih, Pak Kelvin. Misalkan, untuk menjamin keamanannya kan perlu juga nih identitas pasti ya. Mhm, Mungkin ada beberapa gedung atau perusahaan yang masih meminta identitas untuk registrasi masuknya. Gimana mhm. sih sistem Debus ini ngamanin, data digital itu? Oke, nah untuk beberapa data digital ini, yang pastinya kita memang balik lagi ke SOP masing-masing, company ya. Tapi ada beberapa case-nya kita itu butuh KTP contohnya, butuh Mhm. KTP, karena untuk pencocokan data juga butuh untuk masukin nomor telepon dan segala macam ya. Nah, untuk beberapa kasus tertentu, jadi kita itu company yang mereka butuhkan datanya ini mereka dihapus secara bergulir. Jadi datanya itu yang pastinya nggak disimpan terlalu lama untuk Oh, oke. visitor. Nah, untuk berapa lamanya itu balik lagi sama, keputusan dari masing-masing, pemilik atau user ya, keputusan dari, Oh. apa namanya, SOP dari masing-masing klien kita juga ya. Nah, akan tetapi kita ada fiturnya untuk bisa hapus, setiap hari, setiap jam, atau setiap apa, sesuai dengan, kebutuhan, Kebijakan usernya juga kebijakannya. ya? Tapi memang, kita akan kasih juga, penggunaan ini buat apa aja sih? Kita memastikan datanya Mmm. ini aman. Karena datanya ini juga tersimpan di enkripsi juga, jadi Oh, lebih dienkripsi. lebih aman dan untuk menjaga keamanan beberapa ada yang minta untuk dimasukkan ke on premise. Jadi, mereka datanya nggak disebar cloud tapi di on premise. Jadi itu balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi secara overall keamanannya bisa diatur, Oh, bisa di bisa on disesuaikan ya? premise, biar mungkin mereka bisa jaga lebih aman, atau juga di cloud lebih praktis, atau juga lebih, keamanan-keamanan di cloud juga yang bisa di-setup lebih kuat, Oh, gitu. oke. Berarti kalau ini kan buat, ngapus data otomatis misalkan gitu ya, Mhm, tergantung kebijakan atau SOP dari perusahaan atau gedung itu sendiri. betul. Kalau untuk fitur backup otomatis atau audit trail-nya ada juga di Debus ini? Ada juga dong. Jadi yang dihapus memang data seperti foto KTP, Mhm. itu juga dihapus. Tapi biasa untuk data log seperti nama, itu kita, disimpan juga. Again, penghapusan datanya ini sesuai dengan kebutuhan dan SOP masing-masing company. Jadi bisa diatur. Kapasitasnya juga bisa dari bulanan hingga tahunan. Oh Jadi tergantung dari kebutuhan. oh, oke. Sistemnya ini sendiri berbasis cloud atau bisa di server lokal juga? Nah, yang tadi aku bilang, jadi bisa kalau misalkan untuk mereka mau lebih aman, mereka Mhm. percaya dengan keamanan mereka, ada beberapa kan protokol-protokol khusus yang seperti beberapa tempat nggak boleh data keluar, Ya, harus di gedung mereka. Nah, itu kita masukinnya ke dalam on premise, jadi di lokalnya mereka. oke. Atau enggak mereka mau, "Oh, aku mau lebih fleksibel," atau mau lebih, "Aku nggak mau pusing deh ngatur infrastruktur," karena datanya kita juga lebih low data kritikalnya gitu ya. Kebutuhan datanya kita nggak terlalu ini dan mungkin lebih sering dihapus itu biasanya mereka cloud. Jadi kita bisa dua-duanya. Oh, Jadi oke. sangat-sangat fleksibel. Fleksibel di berbagai aspek ya, Betul. Debus ini. Oke, sekarang Pak Kelvin masuk ke, pastinya Debus ini kan mau dipasarkan ya. Ya, Oke, boleh bahas sedikit nih gimana sih model paket-paket atau,
Ya, yang dijual dari debus ini apa aja selain aplikasinya? Kan pasti ada servisnya juga, ada Mhm. installment dan sebagainya. Itu apa contohnya, ada contoh, kayak paket layanan nggak sih yang diberikan sama debus yang lagi dipasarkan? Oke, kalau dari kita sendiri sih sebenarnya simpel ya, karena, balik lagi kemudahan, kita menjualnya kemudahan. Mereka kalau misalkan mau dipasang di on premise, kita bisa langsung instalkan saja langsung di on premise. Tapi mereka mau yang lebih simpel, mau langsung pakai, itu kita bisa langsung subscribe. Langsung Oh, oke. subscribe, langsung pakai, aplikasi debusnya Mmm, langsung. Tapi ketika di-subscribe ini kan mungkin, oh connect ke ke hardware-nya bagaimana? Nah ini yang harus dihubungkan koneksinya saja sih dari hardware ke, debusnya langsung, tapi ini bisa konekin via internet. Tapi sekali lagi ya, mungkin ada beberapa orang yang menganggap, oh kalau connect ke internet alat-alat mungkin lebih aman. mhm, Mereka maunya on premise. Nah, tinggal saja langsung ada on oke. premise, kita langsung tinggal install saja dan mudah sekali, sangat cepat. Oh, oke. Pokoknya balik lagi ke kebutuhan dari customer-nya sendiri ya. Jadi Betul. tinggal didiskusikan aja berarti sama Pak Bisa, Kelvin ya? tinggal ngomong aja, gampang. Semua bisa. Oke, ada nggak sih kayak paket trial atau, misalkan buat institusi-institusi kecil atau buat di bidang pendidikan atau edukasi yang Pak Kelvin tawarkan khusus nih? Ada dong Oh ada, pastinya. oke. Jadi mereka bisa trial, mereka bisa langsung mau coba, Mhm, bentuk demo, PIC atau trial, bisa langsung, daftarin juga bisa langsung minta di website Teknet Vision ya, langsung bilang, "Aku mau coba oke. debus nih." Nanti dari tim kita ada yang hubungin juga, terus mereka cobanya via apa, biasanya sih kalau coba, kita bisa installin mereka bisa coba langsung via cloud. Kita daftarkan, mereka masukkan ruangannya, kebutuhannya seperti apa, mereka bisa coba. Oh, Jadi oke. sangat mudah gitu, bisa Oh, langsung buka di website Technevision. jangan lupa buka di website Teknet Vision Indonesia. Oke. Mhm. Oke, tantangan terbesarnya apa sih Pak Kelvin buat, memperkenalkan dan mengimplementasikan debus di Indonesia ini? Karena ya balik lagi, teknologi kan pasti ada perubahan, perlu Mhm. adaptasi dan nggak semua orang itu mau dan mampu beradaptasi dengan itu. Apa sih tantangan terbesarnya buat debus ini? Tadi yang dibilang, karena orangnya aja nggak mau. Mmm, sebenarnya kalau mau ada aja Mau, jalannya. ada jalannya. Jadi terkadang kayak, "Ah, udah gini aja udah enak." Biasa Mhm mereka mhm. sudah terbiasa aja sih. Zona Padahal nyaman. padahal ketika dimasukkan dengan teknologi baru dan, ini baru, sebenarnya akan lebih nyaman lagi, Mmm, tapi ya itu balik lagi sama kemauan apa enggak sih. oh Apalagi oke. sekarang debus ini kita juga lagi, fitur baru nih, ini masih basic-basic nih. Oh gitu. Jadi ini baru Boleh di-spill trial nih, dikit boleh ya? spill dikit ya. Kita itu memang sekarang itu sudah mulai, connect sama, AI. Oh, Nah, oke. jadi nggak cuman harus Oh, ngeklik-ngeklik ya, tapi kita mhm. bisa bilang juga, kita bisa via chat, atau juga bisa via talk. Jadi bisa via ngomong, aku mau Oh, booking ruangan ini, aku mau booking ini." Itu bisa langsung. Jadi AI yang akan support pertanyaannya, support booking-nya juga bisa langsung dari AI-nya oh berarti sendiri. fitur pengembangannya udah masuk ke ranah AI dan otomatisasi juga ya. Betul. Oke. Berarti, lanjutin deh pertanyaannya. Seperti apa sih debus ini, visi debus ini buat, untuk Pak Kelvin 3 atau 5 tahun ke depan lah? Mau, harapannya mau gimana nih debus ini? Kalau dari kita, yang pastinya kita pengen banget Tembusnya ini terus berkembang sesuai dengan teknologi yang ada untuk mempermudah orang-orang sehingga gedungnya ini jadi benar-benar smart. Di Oke. mana orang-orang pengguna itu bisa dengan mudah melakukan aktivitasnya mereka. Jadi ini mensupport orang-orang employee untuk kegiatan mereka, pekerjaan itu nggak usah lagi hal-hal sepele. Jadi bisa dengan mudah pakai Debus ini, jadi lebih mudah, Mhm. sama yang pastinya lebih nyaman, dan pastinya secara teknologi itu terus maju. Oh, Jadi oke. selalu ada inovasinya, selalu membuat orang lebih nyaman pastinya, dan meningkatkan produktivitas. Oh, oke. Oke, kita udah mau hampir habis nih sesinya Pak Kelvin. Waduh, cepet sekali ya. Iya, kalau ngobrol nggak berasa ya. Betul. Iya, Pak Kelvin kalau buat Pak Kelvin sendiri, fitur apa sih yang paling Pak Kelvin suka buat Pak Kelvin aja nih? Buat aku ya, Iya. aku tuh paling suka, mungkin karena aku suka makan ya, aku suka di Oh, entry berarti manajemennya ya. oke oke Jadi oke. bisa dengan mudah mesen Oke. makanan Mhm. sehingga terdaftar yang pastinya, dan itu dari segi aku suka ya. Mhm Tapi mhm. dari yang aku seneng banget secara teknologinya sendiri itu ada di bagian face recognition-nya. Jadi bisa Oh. terhubung dengan akses kontrol, bisa saling terbuka, bisa saling terkoneksi. Wah, itu
asik banget. Jadi kita nggak usah lagi Gampang ya. korek-korek, "Aduh mana nih ada Aduh, kartu," kalau gitu muka kan nggak mungkin gitu kan. ketinggalan Muka ya. nggak mungkin ketinggalan, Iya asal jangan iya. diganti-ganti aja ya. Ganti topeng Oke. gitu kan, Nah, gitu. balik lagi yang pesan makan itu sendiri, kalau pesan makan tuh bayarnya berarti udah otomatis juga dari sistem ya? Atau Nah, gimana? untuk beberapa company memang mereka ada kebijakan untuk nggak pakai pembayaran, jadi emang sudah Oh, oke disediakan. memang Yes, disediakan, tapi oke. kalau mau masuk ke payment, ada billing-nya, Mhm. kita biasa, ini terintegrasi sama party payment sih. Jadi itu balik lagi, karena payment ini kan mesti masuk ke perusahaan masing-masing, Mhm. jadi perusahaan masing-masing ini harus punya payment gateway-nya. Nah, itu biasanya kita Oh, integrasi sama sesuai dengan kebutuhan mereka. berarti diurusin juga tuh sampai payment gateway-nya sama nanti Yes, pas installment debusnya ya? betul. Oh, oke. Untuk debus sendiri ini bisa nggak sih terakhir penggunaan ruang kayak historis sebelumnya atau, statistik pemakaiannya kayak report-nya lah Oh, gitu? pasti dapat Oh, dong. pasti dapat ya? Bisa di-download, Mhm. ada dashboard yang bisa dilihat, bisa dilihat dalam bentuk PDF maupun Excel. Oh, Jadi oke. datanya kalau mau diolah lebih lanjut bisa banget, ataukah lanjutnya minta datanya di streaming, boleh banget. Biasanya mereka itu butuh kebutuhannya biasa di Excel sama PDF aja udah lebih dari Mmm. cukup, karena di dashboard pun sebenarnya kelihatan. Oh, Jadi itu gitu. data lengkap sekali. Oke, berarti user megang tuh udah bener-bener end to end juga kayak Betul, pembuatannya ya? iya. Dari booking-nya, terus pas, implementasinya, sampai ke yang akhirnya juga, report-nya juga dapat ya, Pak Kelvin ya? Pastinya dong. Oke, sudah selesai sih pertanyaan dari saya tentang Debus ini ya. Mhm. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan semuanya tentang aplikasi Debus ini sendiri ya, dan semoga juga jadi insight nih buat orang-orang yang nonton yang muncul di beranda mungkin video ini ya, buat lebih aware atau, mungkin lebih mau nih buat terbuka dan beradaptasi sama teknologi yang keren banget kayak gini, ya. Siap, mantap. Oke, Pak Kelvin ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke pemirsa atau mau mempromosikan Debusnya, gimana nih? Mau hidupnya lebih mudah di kantor, jangan lupa pakai Debus. Oke, thank you semuanya. Sesi untuk Tech Conversation hari ini saya tutup ya Pak Kelvin ya. Thank Ya, you banget udah ngeluangin waktunya. Semoga nanti diundang lagi nggak apa-apa kali ya? aman. Nanti kita muter-muter buat ngelihat, implementasi debusnya mungkin ya next-nya. Boleh Jadi banget. catatan buat saya nih, karena seru banget mau lihat implementasinya gimana di gedungnya. Oke semuanya, Sampai bye-bye. jumpa. Jangan lupa follow Tenet Vision Indonesia buat, tahu info-info lebih lanjut tentang smart smart office room. Bye.